Ini adalah dioda hybridnya. Dari output dioda hybrid ini akan ditampung sementara ini dengan elko tegangan tinggi ini ataupun kapasitor elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas komponen lampu yang bernama elko teman-teman. Jadi elko ini adalah suatu komponen yang ada pada mesin lampu LHE semacam ini ataupun pada mesin lampu LED. Dua-duanya membutuhkan komponen yang bernama elko ataupun kondensator elektrolit teman-teman. Sering saya jumpai teman-teman dari sekian banyaknya lampu yang rusak ataupun lampu-lampu yang sudah dipakai lama, kebanyakan yang mengalami masalah ini adalah di bagian elko-nya teman-teman, terutama pada elko tegangan tinggi seperti yang saya pegang ini karena sudah dipakai bertahun-tahun, akhirnya elko ini sudah tidak mampu lagi menampung ataupun menghantarkan arus dan tegangan listrik, sehingga seperti ini kondisinya menjadi meletus ataupun sudah rusak teman-teman. Ini ciri-ciri yang bisa kita amati bahwasanya jika terjadi kerusakan pada elko, biasanya salah satu cirinya adalah semacam ini ataupun ciri yang seperti ini juga teman-teman. Jadi belum sampai meletus tetapi bodinya sudah tidak bagus lagi, ini sudah menggelembung. Di bagian sininya juga sudah menggelembung. Ada lagi juga yang semacam ini teman-teman. Ini kalau kita tes menggunakan multimeter teman-teman, ini tetap akan bergerak. Tetapi sebenarnya kalau kita mendapati kapasitor ataupun elko semacam ini, menurut saya langsung diganti saja teman-teman. Walaupun ini masih mampu menyimpan ataupun menghantarkan muatan listrik, tetapi ini menurut saya sudah tidak normal. Kondisi semacam ini sudah tidak layak untuk dipakai, harus diganti. Oke, lantas posisi elko ini biasanya posisinya di mana teman-teman? Jadi elko ini, karena ini elko tegangan tinggi, posisinya biasanya setelah terjadi proses penurunan tegangan dari dioda hybrid kemudian ditampung di elko tegangan tinggi. Ini seperti ini teman-teman. Ini pada mesin lampu LED. Ini saya ambil contohnya. Ini adalah dioda hybridnya. Dari output dioda hybrid ini akan ditampung sementara ini dengan elko tegangan tinggi ini ataupun kapasitor elektrolit. Sama halnya pada mesin lampu LHE semacam ini teman-teman. Ini setelah terjadi proses penurunan tegangan maka akan ditampung di elko seperti ini. Ini menggunakan dioda hybrid tetapi menggunakan N4007. Oke, dan rata-rata elko ini menggunakan tegangan kisaran 400 sampai 500 volt teman-teman. Kenapa menggunakan tegangan sekian? Karena ini termasuk pada komponen yang bekerja pada tegangan tinggi setelah proses penurunan tegangan dari AC menjadi DC, yaitu 220 menjadi proses arus yang searah. Jadi ini rata-rata menggunakan elko sebesar 400 volt ke atas teman-teman. Lantas setelah kita amati ataupun setelah kita mengetahui bahwasanya komponen yang sering rusak pada lampu-lampu yang sudah dipakai lama biasanya pada elko-nya teman-teman, itu dampaknya apa saja teman-teman untuk kerusakan elko? Yang pertama bisa menyebabkan mati total teman-teman. Yang kedua bisa menyebabkan mesin lampu cepat rusak. Itu bisa terjadi pada mesin lampu LHE teman-teman semacam ini. Jika elko tegangan tinggi ini sudah melemah ataupun terjadi kebocoran, dampaknya akan membuat mesin lampu akan menjadi bermasalah. Biasanya akan diikuti transistor menjadi panas dan mati. Ini yang sering saya dapati pada mesin lampu LHE teman-teman. Selanjutnya akan membuat lampu nyalanya menjadi tidak normal teman-teman, menjadi kedip-kedip. Itu karena apa? Karena pasokan yang dihasilkan dari elko ini tidak sempurna sehingga membuat cahayanya tidak
normal ataupun terputus-putus sehingga membuat nyala lampu menjadi berkedip-kedip. Kemudian yang terakhir adalah menyebabkan lampu menjadi redup, teman-teman. Jadi jika elko ini sudah menurun kapasitasnya, maka cahaya lampu yang dihasilkan akan menjadi kurang sempurna. Artinya lampu tidak menyala dengan semestinya, yaitu dengan tanda-tanda nyala redup, teman-teman. Gitu. Lantas bagaimana cara kita mengganti elko yang benar? Cara mengganti elko yang benar tentunya kalau kita bisa mencari pengganti yang sesuai, teman-teman. Saya ambil contoh mungkin seperti ini. Saya akan zoom berapa nilainya ini. Ini 400 volt berapa mikrofarad, teman-teman? Biasanya sekitar 400 volt. Ini kalau tidak salah 5,2 mikrofarad, teman-teman. Ini oke, 5,2 mikrofarad. Sebisa mungkin teman-teman kalau mengganti mendekati nilai ini, teman-teman. Untuk voltasenya ini, untuk 400 voltnya ini, teman-teman bisa menggunakan 500 juga bisa, tetapi untuk mikrofarad seyogianya disesuaikan, teman-teman. Kalau terlalu besar mikrofaradnya nanti juga akan membuat komponen lain tidak bagus, teman-teman, karena arus atau tegangan dihasilkan akan semakin besar. Jadi kalau mengganti elko ini harus disesuaikan dengan nilai yang tertera pada elko ini. Minimal mendekati, jangan terlalu jauh tetapi jangan terlalu tinggi ini. Dan untuk penggantinya, mungkin untuk cara menggantinya saya rasa bagi teman-teman sudah bisa, yaitu di sini ada tanda. Ini tanda garis ini artinya positif, negatif. Sedangkan yang tidak ada tandanya ini positif. Jadi untuk mengganti ini kita tinggal menyesuaikan, biasanya di mainboardnya ataupun di PCB-nya di sini akan ada tanda plus dan min. Karena ini kalau terjadi salah pemasangan, ini ada plus, ini ada min, teman. Kalau terjadi proses pemasangan ataupun instalasi yang salah, kemungkinan besar elko ini akan meletus, teman-teman, dan akan tidak bisa bekerja kembali, bahkan akan rusak. Jadi untuk penggantian elko ini, apalagi elko tegangan tinggi ini, harus benar-benar diperhatikan, yaitu di bagian katup positifnya dan negatif. Seperti ini tanda negatif dan ini positif. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.